kalau ada project masuk itu di hari pertama aku udah bisa menyelesaikan modul autentikasi dengan beberapa CRUD data master seperti itu ya. Di Betul. hari pertama bahkan. Betul. Dan hal seperti itu bisa jadi kita nggak mungkin lakukan kalau kita pakai boilerplate. Ya. Oke, selamat datang di Tech Value. Ya, masih bersama saya Muhammad Burhanuddin sebagai Tech Value dan teman saya Ya, Ahmad Fani Ardiansyah juga sebagai Tech Fellow di sini. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ya salah satu bisa dibilang komoditi baru ya, sesuatu yang Improvement ya. Ya, sesuatu yang mungkin teman-teman itu nggak bisa expect sebelumnya kayak gitu. Dan ini baru ada gitu. Namanya Supabase. Nah, kenapa sih Supabase ini kayak gitu? Ada apa kayak gitu ya? Kita akan mengupas nanti isi-isi di dalamnya nih. Nah, Supabase ini sekarang jadi salah satu baseline ya di Refactory ya. Untuk ketika ada sebuah project yang baru, kita akan relay ke sana. Nah, sebelum itu ya kita akan membahas mengenai kenapa sih kok Supabase gitu, dan ada apa dengan approach yang sebelumnya. Apakah perbedaan yang sangat mencolok di sini nih, Mas Fani? Dari beberapa waktu ya, dari mulai mungkin beberapa tahun yang lalu dengan adanya, kalau kita nyebutnya itu sekarang itu di Refactory itu sebagai approach Boilerplate. Ya, boilerplate seperti itu. Jadi itu yang sering kita lakukan. Jadi semenjak ketika ada project baru masuk, kita buat boilerplate ya, untuk FP, backend, ya, masing-masing sampai ya, ke DevOps-nya juga dan macam-macam dan hal itu. Dan di situ sebenarnya kalau di software engineering itu ada dua hal yang paling membosankan di situ yang terjadi. Yang pertama adalah pengulangan. Oke. Jadi setiap kita membuat hal baru atau project baru, kita selalu mengulang hal-hal yang sama, dan itu pun kompleksitasnya itu nggak terlalu jauh berbeda. Ya, bahkan hampir sama itu. Mungkin yang berbeda di language-nya, ya, terus di teknologi kayak FA itu state management-nya, atau kalau di backend itu ya bahasanya. Tapi pendekatannya sama, dan kita mengikuti boilerplate dengan berbagai macam desain arsitektur yang sama seperti itu. Okay. Dan itu wasting time kalau di kita, karena sebenarnya hal itu pun udah bisa dilakukan oleh AI ya sekarang ya. Oke. Ya, kita tinggal coba aja keyword gitu ya. Keyword ke ChatGPT, buatkan aku layout atau scaffolding untuk golang dengan hexagonal arsitektur, itu dia udah bisa. Yang kedua adalah pemrograman boilerplate ini selain agak lama, juga rentan terhadap perubahan. Betul. Jadi kita sering menemui di beberapa case ya, di project-project yang bahkan itu high level project di Refactory. Jadi satu changes itu akan berakibat sangat fatal kadang di beberapa hal gitu. Yeah. Dan unpredictable. Betul. Kita terlalu berlebihan menggunakan clean arsitektur. Bahkan kadang ada yang sampai dicampur antara, kalau di mobile itu ada clean sama MVVM. Ya. Itu dicampur jadi satu. Itu sangat berlebihan. Yeah. Penggunaan hal-hal seperti itu yang banyak terjadi di sini, dan itu dua hal tersebut itu yang penting untuk kita eliminasi untuk kedepannya. Secara kurang lebih sama sih, karena ya kita dipaksa buat mengulang hal-hal yang sama kayak gitu, dan dan itu bakalan banyak mengakibatkan semacam redundansi, kemudian hal-hal yang sebetulnya nggak perlu kita lakukan tapi kita lakukan lagi di kemudian hari. Dan mungkin salah satu alasannya lagi kurang maintainable ya. Artinya misalkan
kita butuh merubah sesuatu, kita harus mencari tahu ya, rootnya ada di mana aja. Apakah yang akan kita ubah ini mengakibatkan apa sih di tempat lain ya gitu. Kita harus memastikan hal-hal itu. Dan itu sekarang terjadi di salah satu project, kita benerin satu yang sebelumnya itu baik-baik saja kena bug. Sebenarnya kan itu hal-hal kayak gitu nggak boleh terjadi itu. Ya tentunya dari dasar-dasar itu ya kita coba beralih ke hal lain gitu, hal yang baru. Dan ya ini salah satunya Supabase gitu. Kita ngomongnya bukan Supabase tak ya, karena itu sekarang bukan lagi, ini standar, jadi standar baru kita sebenarnya. Jadi semua project akan relay ke Supabase. Ini berarti yang project yang baru ya? Ya, yang baru. Semua project yang akan masuk baru semua akan menggunakan Supabase ya. Mungkin kamu bisa intro dulu, Bur. Apa itu Supabase dan apa sih keunggulannya dan kenapa sih kita menerapkan hal tersebut gitu? Ya di Supabase ini sebenarnya bisa dibilang sebuah tools yang very simple ya buat dipakainya, karena kita bisa contohnya backend gitu. Backend kita tanpa membuat sesuatu kode untuk membuat endpoint gitu, kita cukup bikin satu tabel. Supabase ini bakalan mengenerate rootnya kayak gitu. Nah itu kan udah mengeliminate banyak hal itu. Salah satunya ya tadi boilerplate. Dan di sisi kliennya kita bisa menggunakan Supabase client namanya kayak gitu. Dan dia sudah mengenerate REST-nya, bahkan ada GraphQL yang support kayak gitu. Jadi dengan kita cuma membuat sebuah tabel di Supabase, auto generate untuk kebutuhan transportnya, support untuk REST API dan GraphQL. Itu bisa juga berjalan dua-duanya gitu. Ya kita mau pakai yang mana? Mau GraphQL, dan sudah punya GraphQL client yang support untuk hal tersebut. Betul. Dan ini juga kalau misalkan buka di dokumentasinya itu support community-nya cukup banyak ya. Ada JavaScript, Flutter, Python buat React dan lain-lain. Dan itu di support ya gitu. Itu adalah sebuah framework yang sangat sering dipakai untuk saat ini kayak gitu. Dan itu sudah disupport semua sama si Supabase ini. Itu kalau dari tadi backend ya. Jadi bahkan kita nggak perlu backend ini. Cukup intinya itu kalau di Supabase kita cukup mendefine ERD ya. ERD yang sangat proper ya gitu. Ketika ERD yang kita bikin proper ini ya kita bisa bikin sebuah apps yang sangat maintainable. Bahkan misalkan ketika kita mau menambahkan sebuah kolom, kita nggak takut. Kalau sebelumnya kan misalkan di boilerplate ini ya, kita pengen menambahkan kayaknya kolom ini kurang nih, atau kita kurang tabel ini, kita kan masih mikir nih, ini bakalan bikin error yang lain atau enggak ya. Nah kalau di sini tuh ya itu nggak masalah itu. Tinggal nambah di Supabase Studionya, kolomnya apa, ya udah itu nggak bakalan efek. Dan cepat. Gimana kalau kita mengubah atau menghapus gitu? Kalau mengubah ya itu juga nggak ada masalah sebenarnya. Paling di kliennya nanti errornya cuma 404 gitu. Kolom not found gitu. Iya, cuma itu aja. Jadi nggak mengakibatkan error yang nggak semestinya gitu, fatal atau apalah ya kalau yang di boilerplate ya. Nah itu salah satu keunggulannya Supabase. Yang out ini sebenarnya juga udah disupport ya sama Supabase out ya. Kita bisa declare kayak gitu, bahkan sangat banyak ya. Kalau teman-teman nanti bikin outnya itu sudah di generatekan kayak semacam, kita nggak perlu maintain seperti session ataupun hal-hal sejenis di kliennya gitu. Itu sudah ada, token juga udah ada. Kita nggak perlu ngeset ke local storage atau hal-hal semacam itu di sisi front end-nya. Ya. Karena udah di-handle di Supabase-nya kayak gitu. Kita cukup. Tapi di sisi back end-nya kita cukup integrasi doang berarti. Ya, integrasi aja. Ke mana nih mau outnya. Tinggal dari Supabase Studio udah bisa ya? Iya, sudah bisa. Udah bisa dan kita tinggal masukkan konfigurasinya kan? Ya, konfig-konfig yang mesti kita lakukan kayak gitu. Kalau ada project masuk itu di hari pertama aku udah bisa menyelesaikan modul autentikasi dengan beberapa CRUD data master seperti itu ya. Di hari pertama bahkan. Betul. Dan hal seperti itu bisa jadi kita nggak mungkin lakukan kalau kita pakai boilerplate tentunya. Karena kita harus setup banyak itu. Coba kita pakai
kita umpamakan kita pakai Golang, Oke. kita harus buat boilerplate untuk API-nya, API-nya. terus kita harus download apa namanya SDK-nya, SDK-nya. terus kita harus implement manual. Ya. Itu mungkin bisa 2 sampai 3 hari lah ya biasanya ya. Ya belum kalau tabel kita salah gitu. Ya, itu di sisi autentikasi. Betul. Jadi sangat ini ya, Fleksibel fleksibel dan ya. opsinya banyak itu tadi apa? Ada Banyak. Google, ada. Ada. Ya email ada. Kalau custom gimana custom? Custom ini apa ini? Mau Nah, bikin contohnya apa? aku kemarin kan kita buat itu di WhatsApp itu ada WhatsApp. Cognito, AWS Cognito itu juga kan, bisa itu. Bisa kemarin disupport. kan belum ada tuh kita. Ya. Nah, itu gimana itu? Itu Sesimpel kita- apa itu kita? kita bisa bikin custom function-nya buat Oke. integrate ke situ ya. Jadi nanti ya kita butuh konfigurasi yang ke Cognito-nya. Kemudian ya kita tinggal integrate ke Supabase ya. Oke, dan udah langsung Bisa dipakai. terintegrasi untuk semuanya. Semuanya, gitu. betul. Tadi kan autentikasi udah. Berarti selanjutnya otorisasi ini. Oke, untuk authorization ini sendiri kita bisa nyebutnya namanya RLS ya atau Pro Level Security ya. Oke. Ya kalau di yang lain mungkin kita bisa nyebutnya ACL ya, Access Control. Hmm. Ya. Itu hampir mirip lah. Nah ini kita bisa set nih, misalkan tabel ini tuh yang mau ngakses ini siapa aja sih yang bisa akses. Oke. Apa namanya? Ketika kita menggunakan Supabase ini ada hal-hal yang mesti kita perhatikan nih. Tentunya buat teman-teman yang biasa di front end ini, ya kan, teman-teman di front end kan kebanyakan hanya tinggal consume API kan. Udah tahu nih API-nya ini untuk get ini gitu. Dapat Oke. respon ABC. Nah di Supabase ini ada nih hal yang berbeda nih. Karena Gimana? kita dipaksa untuk meng-query sendiri kebutuhan kita apa saja. Nah, ya, gitu. karena kita menghilangkan backend tadi ya. Ya karena kita menghilangkan backend dan itu sebenarnya kan tadi si Supabase ini udah generate CRUD-nya kan. Oke. Udah generate CRUD-nya, kita tinggal apa namanya pengen apa, misal contoh ada satu base URL, kemudian kita kasih slash misalkan nama tabelnya user gitu. User kita mau ngambil apa nih, kalau misalkan mau get semuanya ya tinggal select bintang gitu. Oke. Kalau gitu apa? Kan kita udah ngomong tadi beberapa keunggulannya. Terus apa aja sih yang harus kita persiapkan ini kalau kita mau masuk ke Supabase ini? Oke, yang pertama ya itu bisa desain IRD. Oke. Syarat utamanya itu tuh, sebagai syarat. Oke, berarti nanti di IP kita akan mulai masukkan ini harusnya ya berarti Ya, materi tentang IRD dan ya cukup database. yang simple aja lah, yang Ya. beberapa tabel aja gitu. Tentunya di bagian database kita perlu menyiapkan Postgre ya, kita harus belajar Postgre itu. Kalau biasanya kan kita bersinggungannya sama MySQL. Nah, tapi untuk di Supabase ini kita pakai Postgre. Jadi tentunya ada beberapa hal-hal yang berbeda di situ nanti ya. Ya. Dan teman-teman harus menyiapkan tadi ya desain IRD, tabel dan Postgre. Oke. Cukup itu sebenarnya sih. Kalau di sisi front end-nya ya bisa nge-query tadi. Udah itu. Tapi ada beberapa nih kayaknya yang missing, Bur. Apa ini? Supabase itu kan sekarang support untuk self host. Betul. Berarti kan juga ada nanti faktor sedikit tentang infra nanti Oke. yang harus ya minimal kontainer lah ya. Oke. Kontainer bisa jalan lokal dulu. Oke. Oke, terus ada lagi Deno karena Supabase ini sebenarnya juga serverless ya. Oke. Jadi kita menggunakan Deno ya, tentunya Deno custom menggunakan Rust, jadi harus bisa Rust dikit-dikit. Oke. Oke, nah, lalu di sisi fungsinya tadi kita menggunakan TypeScript. Oke. Jadi kemarin aku sempat nyoba itu, bahkan kalau JS dia nggak mau. Selain itu juga support untuk real time. Oke, real time. Ya kebetulan real time-nya pakai Elixir, jadi harus bisa Erlang lah dikit-dikit. Oke. Kita bisa Supabase, artinya kita bisa banyak bahasa gitu. Ya banyak teknologi, banyak Banyak bahasa, banyak infrastruktur dan macam-macam. Ya dan tentunya ini udah mulai di luaran sana itu udah mulai mengarah ke sana semua karena kita pengen sesuatu yang lebih simple ya daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Tapi ini adalah approach yang kita rasa sampai saat ini yang paling Terbaik ya. yang paling baik dan ya bisa kita gunakan standar untuk kedepannya. Ya mungkin belum kita bicarakan di awal ya Supabase ini tuh
mempersingkat waktu development ya. Sangat cepat. Sangat mempersingkat ya. Cukup sekian untuk Tech Value Room kali ini. Nanti kita akan sambung bahasan mengenai Supabase ini ya di lain kesempatan. Ya. Oke, sampai jumpa. Thank you.